Pemerintah terus berupaya meningkatkan perekonomian dan pemasukan negara melalui beragam program, termasuk investasi. Pembentukan Danantara menjadi salah satu program yang digadang-gadang mampu menaikkan perekonomian Indonesia. Meski begitu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara harus bisa menarik minat dan kepercayaan para investor. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi yang bisa meningkatkan kepercayaan investor. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk tim penasehat internasional. Sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan ikut terlibat dalam Badan Pengelola Investasi ini, diantaranya adalah ekonom Jeffrey Sachs, investor Ray Dalio, hingga mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Kehadiran tokoh ekonomi dunia dalam BKPM Danantara ini diharap mampu meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap Danantara. Selain sebagai lembaga yang mengelola aset negara dalam skala besar, Danantara berkomitmen pada prinsip transparansi dan tata kelola yang baik. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh investasi yang dilakukan akan mengikuti standar internasional, termasuk dalam hal mitigasi risiko dan audit berkala. Kami akan melakukan analisa secara keseluruhan, mana yang akan kita kembangkan, mana yang kita akan privatisasi, mana yang akan kita lakukan investasi. Semuanya akan kita lakukan secara komprehensif gitu ya, dan secara transparan. Jadi ini semua kita akan lakukan itu. Presiden Prabowo Subianto sebut Badan Pengelola Investasi PT Daya Anagata Nusantara dapat diaudit oleh siapapun. Sebab hasil investasi Danantara diklaim diperuntukkan anak cucu Indonesia. Menurut Prabowo, Danantara harus dikelola dengan transparan. Masyarakat pun diminta mengawasi Danantara. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Saudara-saudara sekalian, percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Selain transparansi dan pengawasan dari ekonom dunia, Presiden Prabowo Subianto sebut Danantara menjadi badan pengelola investasi terbesar di dunia. Seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Dikutip dari Sovereign Wealth Fund Institute, badan dana pensiun yang dikelola pemerintah Norwegia menjadi badan dengan jumlah aset terbesar di dunia, yakni 1,74 triliun dolar. Disusul dua badan milik China, yakni CIC dan SAFE dengan aset masing-masing 1,33 triliun dan 1,09 triliun dolar. Di posisi ke-6 ada Badan Pengelola Aset Arab Saudi dengan total 925 miliar dolar. Di posisi ke-7 ditempati Danantara yang akan mengelola total aset 900 miliar dolar. Tiga tempat lainnya dikuasai Singapura, Qatar, dan Hong Kong. Sementara itu, bukan hanya Indonesia, negara Amerika tengah merancang skema serupa. Dalam pernyataan resmi Gedung Putih, Presiden Donald Trump menandatangani perintah pembentukan Lembaga Pengelolaan Aset Nasional pada 3 Februari lalu. Memerintahkan Kementerian Keuangan dan Perdagangan untuk menyiapkan rancangan pembentukan Lembaga Pengelolaan Aset tersebut 90 hari usai ditandatangani pemerintah. Rancangannya mencakup mekanisme pendanaan, strategi investasi, struktur pendanaan, dan model pengelolaan. Very exciting event
We're going to have a sovereign wealth fund, which we've never had. We have a lot of things that create wealth, and you're seeing that over the last 2 weeks. I think we've created more wealth. Other people have created de-wealth. The people, my predecessors, we're creating a lot of. Saat ini, pemerintah Amerika Serikat sendiri memiliki total aset bernilai fantastis, yakni 5,7 triliun dolar. Jika terbentuk, bukan tidak mungkin jumlah tersebut menjadi nilai aset terbesar di dunia. Lantas, apakah cara dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia bisa menarik kepercayaan dari investor? Saya juga masih ditemani CIO Danantara Indonesia, Bapak Pandu Patria Syahril. Pak Pandu, cukup banyak tadi yang sudah diulas begitu ya. Tapi ada pertanyaan lainnya yang sepertinya saya juga ingin mewakili para pemirsa dan juga masyarakat. Kalau tanggapan investor terhadap keberadaan Danantara sejauh ini seperti apa? Apakah kemudian sudah ada ketertarikan juga dari pihak swasta mungkin di luar sana? Jadi mungkin minggu pertama karena mungkin juga sesuatu yang sangat baru dan mungkin bisa dibilang merubah status quo lah. Yang ada memang investor banyak on the sideline. Mereka pengen ngelihat apa sih kepastian yang ada. Disitulah juga saya bersama Pak Rosan, Pak Doni, kami bagi tugas, yuk kita roadshow ke para media-media. Dan juga akhirnya minggu kedua saya juga pergi ke investor-investor, termasuk investor-investor luar negeri. Di mana saya sangat happy karena melihat banyaknya antusiasme dari semua teman-teman, baik dengan feedback juga, the good and the bad yang tadi. Jadi memang ada satu investor malah bilang, saya rasa untuk orang yang baru minggu kedua bekerja di suatu sovereign wealth fund, Anda bisa bilang sangat transparan nih, bisa menampung semua masukan dari kami dan juga sharing pemikiran Anda. Nah, memang sekarang challenge-nya sambil dengan pembentukan tim yang ada adalah how will the team work, bagaimana cara kerja kita ke depan. Baik niat Anda memang bagus, tapi juga Anda harus bisa proof over time. Jadi ya memang waktu akan menjadi teman kami. Ya, selama tahun ini kita banyak sekali kerjaan-kerjaan yang menurut saya seru dan insya Allah bakal banyak manfaat yang positif. Ya, tugas kami juga nanti bersama teman-teman di media ya berkomunikasi terus. Makanya di tim komunikasi kita malah mungkin yang paling siap sekarang karena memang kita harus belajar berdialog, berkomunikasi tentang apa yang kita lakukan dan nantinya pasti kita akan berdiskusi tentang apa yang sudah kita lakukan. Danantara yang resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai loncatan besar dalam strategi pengelolaan aset negara. Namun, tak sedikit yang meragukan kemampuannya untuk benar-benar terbebas dari intervensi politik. Kekhawatiran yang mengemuka bukan tanpa sebab. Skandal keuangan 1MDB di Malaysia kerap dijadikan salah satu cerminan penyalahgunaan dana investasi negara. Transaksi yang tidak transparan hingga pencucian uang lintas negara menjadi kemelut yang mewarnai pengelolaan dana investasi oleh negara di negeri jiran tersebut. Dana investasi yang mulanya dibentuk untuk membiayai infrastruktur dan transaksi terkait ekonomi di Malaysia itu justru dialihkan untuk gaya hidup mewah, termasuk membiayai film The Wolf of Wall Street dan membeli lukisan karya seniman Amerika Serikat. Dalam kasus 1MDB di negeri jiran ini setidaknya melibatkan sejumlah tokoh. Di antaranya Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, Rosmah Mansur, istri Najib Razak, Jolo, konsultan keuangan 1MDB, hingga Riza Aziz yang merupakan produser film sekaligus anak tiri Najib Razak. Lain ilalang di lain ladang. Berbeda dengan 1MDB, Danantara tidak mengandalkan pembiayaan utang luar negeri hingga berkomitmen pada transparansi dan tata kelola. Untuk itu, menjawab berbagai keraguan, pemerintah menegaskan bahwa Danantara dirancang dengan fondasi tata kelola yang kuat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Danantara akan dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari pengaruh non-bisnis.
Pandu Satria Syahrir yang menjabat sebagai Chief Investment Officer menegaskan, Danantara akan mengadopsi praktik pengelolaan dana kekayaan negara terbaik di dunia, termasuk standar yang digunakan oleh Norway Sovereign Wealth Fund. Dewan Penasehat Internasional yang dibentuk melibatkan nama-nama besar seperti Ray Dalio, Jeffrey Sachs, dan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Saat ini, Danantara mengkonsolidasikan aset dari 7 BUMN utama dengan total potensi aset mencapai 900 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan skala ini, Danantara menjadi salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia. Kini, publik menanti bukti nyata bahwa janji-janji independensi, transparansi, dan profesionalisme bukan hanya sekedar narasi. Apakah Danantara akan menjadi simbol kebangkitan ekonomi baru Indonesia atau sekedar menambah daftar panjang badan usaha yang tersandra intervensi kekuasaan? Ada juga kalau soal respon investor, respon masyarakat, ini kan juga kita bisa tangkap lah Pak Pandu di sosial media atau di obrolan lah di sekitar kita. Banyak juga yang khawatir bahwa Danantara nantinya akan ada dalam tanda kutip keputusan-keputusan investasinya terpengaruh juga oleh keputusan politik. Nah ini bagaimana kemudian Danantara menjawab soal independensi Danantara dalam menjalankan mandat ke depannya? Betul, sebenarnya kan dari undang-undangnya pun sudah kelihatan bagaimana kita juga tidak bisa, dan dari PP lah nanti bisa dilihat juga bahwa memang tidak bisa hire orang yang ada background politik, bukan background politik, ada hubungan dengan partai politik. Contohnya memang harus betul-betul profesional, dan saya berani bilang sampai hari ini pun tidak ada intervensi, ya kan, untuk orang masukin A, masukin B, semuanya termasuk presiden sendiri bilang tidak ada intervensi, nggak ada nitip-nitipan, semua masuk, kita pilih sendiri, kita ada 2 headhunter global yang membantu untuk mencari orang, sebagian juga orangnya nanti di-announce mungkin bukan warga negara Indonesia karena memang skill setnya belum ada di sini, memang kita butuhkan. Jadi ini hal-hal yang menurut saya benar-benar outside the box. Dan memang Pak Presiden luar biasa, bukan aja memiliki ide ini dan juga mengeksekusikan. Ya, dan saya rasa ya nanti market lah yang akan menilai, memang waktu lah. Saya nggak bisa jawab semua pada hari ini. Tapi insya Allah sih tim-tim yang kita siapkan memang world class lah. Tapi ada satu lagi tadi saya baru agak teringat begitu ya Pak Pandu ya. Sedikit saja tadi mungkin saya agak bergeser ke belakang begitu ya soal aset ataupun dana Danantara. Kan kemarin juga sempat kita dengar ya bahwa masyarakat khawatir sekali bahwa dananya di perbankan nanti akan dipakai oleh Danantara segala macam itu. Kita hanya menggunakan dividen. Dividen dibagi kepada pemegang saham publik, kalau apakah bila mereka itu perusahaan publik, sisanya nanti dikasih ke Danantara. Tidak ada dana ke pihak ketiga, etc. Malah dari pendapatan dividen yang ada, pasti kita akan masukkan dulu juga ke bank-bank himbara dong, salah satunya. Karena per hari ini semua dividen selama ini hanya masuk ke kas negara. Dan itu kan bisa aja tidak ada bunganya atau apa, saya kurang tahu lah. Tapi sekarang akan masuk ke dana-dana himbara, ya tentunya akan membantu bank-bank himbara dong, dan likuiditas mereka. Masyarakat. Oke, baik, jadi itu sudah terjawab ya pemirsa. Bagaimana kemudian kemarin ya sempat ada panik lah ya masyarakat, tapi ternyata ya tidak begitu untuk kemudian menjawab hal itu. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Pak Pandu untuk sesi kita di hari ini. Kedepannya sebetulnya dalam 1 tahun atau 2 tahun pertama, apa sih kebetulan yang akan dicapai oleh Danantara atau milestone-nya yang lebih konkret? Jadi mungkin? Tentunya kalau konkretnya dari sisi holding operasi, nanti Pak Doni mungkin bisa bicarakan lanjut, tentu perusahaannya makin lean. Mereka sekarang ada 800, keinginannya mungkin menjadi 300. Jadi makin di dalam, makin konsolidasi, makin besar yang ada di dalam. Nanti Anda bisa lihat, kalau lihat measurement dari sisi total shareholder return, Anda lihat bagaimana book value dan dividen yang bisa kita berikan ke pemegang saham. Dari sisi holding investasi, Anda bisa lihat dari sisi macam net asset value atau NAV. Bagaimana perkembangan NAV yang ada di situ. Jadi simple kan? Satu total shareholder return, kedua konsepnya simple. Tapi kerjaannya luar biasa banyaknya karena memang ini perubahan status. Perubahan dari status quo, di mana seharusnya secara undang-undang dan PP, political intervention makin mengecil, fokus menjadi full korporatisasi atau bahasanya Pak Presiden Indonesia Inc. Nah, bagaimana ini kita bisa menjadi engine of growth buat Indonesia ke depan.
Oke, baik, itu menjadi statement pamungkas juga begitu ya, untuk kemudian kita lihat seperti apa nanti kiprah dari Danantara Indonesia dan juga milestone-nya boleh dicatat juga ya pemirsa. Nanti kita perhatikan tuh tadi indikator-indikator yang disebutkan oleh Pak Pandu sebagai bagian dari pengawalan publik kita terhadap Danantara Indonesia. Pak Pandu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini. Kita harapkan Danantara nanti tentunya bisa mencapai target-target yang sudah di-set begitu ya, yang sudah dicanangkan, dan tentunya ini lagi-lagi untuk Indonesia. Nanti kita gali kembali soal Danantara di lain waktu. Terima kasih banyak Pak Pandu. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan spesial dialog tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa, saya Fajar Wayong. Terima kasih. Thank you, Pak.